adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Terlebih dahulu, kakak guru sekolah minggu mau ingatkan kepada seluruh adik-adik sekolah minggu untuk duduk yang manis, siapkan Alkitabnya dan persembahannya ya. Adik-adik, kita mau angkat pujian, betapa baiknya Tuhan. Setinggi-tingginya langit, Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Baik adik-adik sekolah minggu, kita akan memulai ibadah kita melalui votum. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Bapa, Engkau baik. Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus,
pencipta langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, terima kasih kami persembahkan kehadirat-Mu, karena kasih setiamu yang telah menjadikan kami manusia yang fana dan yang terbatas menjadi ciptaan baru, hidup di dalam kerajaan-Mu yang tidak berawal dan tidak berakhir. Hadirlah Engkau di tengah-tengah persekutuan ini untuk menumbuhkan iman dan pengharapan. Baharuilah kami agar layak hidup di dalam kerajaan-Mu. Doa dan permohonan ini kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita mau angkat pujian. Di dalam dunia ada dua jalan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Kita nyanyikan sekali lagi. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Adik-adik, kita akan mengucapkan ayat hafalan dari Amsal 2 ayat 20. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Adik-adik sekolah minggu, sekarang saatnya kita mau dengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Keke. Semuanya ambil sikap yang baik ya. Siapkan Alkitabnya dan kita bernyanyi. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Halo adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, Engkau kiranya yang memberkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu kami berdoa, amin. Adik-adik, firman Tuhan kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 1-7. Ayo dibuka semua Alkitabnya dari 1 Yohanes 3 ayat 1-7. Kita baca bersama-sama ya. Anak-anak Allah, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah.
Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi, kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia di dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang-orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa, melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Allah. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, tema kita pada minggu ini sangat menarik loh, yaitu Yesus, Juru Selamatku. Wah, tentu tema ini sangat familiar kan kita dengar. Kenapa ya adik-adik? Tuhan Yesus itu disebut sebagai Juru Selamat kita. Iya, benar sekali. Karena Tuhan Yesus telah membebaskan dan menebus dosa kita dengan mati di kayu salib dan bangkit kembali dari antara orang mati untuk melawan segala kuasa maut. Dengan begitu, kita telah dimerdekakan dari segala kuasa dosa. Nah, kita sebagai anak-anak Allah sudah dimerdekakan. Karena itu, kita harus menjadi anak yang T-A-A-T. Apa adik-adik? Taat. Kita harus taat dan takut akan perintah Allah. Tidak boleh lagi menjadi budak dosa. Budak dosa itu seperti apa ya, Kak? Budak dosa itu adalah anak-anak yang masih mengikuti keinginan daging dan keinginan duniawi. Misalnya, suka berbohong, malas-malasan, lalu suka melawan orang tua, bersikap egois, suka mencuri, dan masih banyak lagi untuk mengikuti keinginan dosa. Dan Tuhan Yesus tidak ingin adik-adik jika kita seperti itu. Tentunya kita harus hidup di dalam kebenaran. Dan Tuhan Yesus mau kita menjadi anak yang berani tampil beda. Seperti lagu itu, bila iblis menggoda kita, kita harus menolak di dalam nama Tuhan Yesus. Berarti kita harus berani melawan segala kuasa iblis. Selain itu, kita juga harus menghasilkan atau menampakkan buah-buah Roh Kudus. Ayo, siapa yang masih ingat buah-buah Roh Kudus? Kita hafalkan yuk. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, dengan melakukan segala perintah Allah, menghasilkan buah-buah Roh Kudus, dan taat akan Tuhan, maka kita hidup di dalam penuh sukacita. Untuk itu, mari kita hidup di dalam kebenaran akan firman Tuhan ya adik-adik. Lalu Kak, bagaimana jika kita masih melihat teman kita ada yang menjadi budak dosa? Nah, kita tidak boleh membenci teman kita itu adik-adik. Kita hanya membenci dosa itu. Kita tidak boleh menjadi budak dosa lagi. Sebagai anak-anak Allah, kita bisa membantunya untuk meninggalkan dosa dan sama-sama belajar untuk hidup di dalam kebenaran akan firman Tuhan. Adik-adik, kita harus yakin dan percaya bahwa hanya di dalam kebenaranlah kita mendapat keselamatan karena Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Oke adik-adik, ayat hafalan kita pada minggu ini dari Amsal 2 ayat 20. Kita baca bersama-sama ya. Amsal 2 ayat 20. Sebab itu, tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Dihafalkan ya adik-adik.
Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman Tuhan, kiranya firman-Mu bisa menjadi terang di dalam hidup kami, dan kami bisa menjadi anak-anak Allah yang selalu taat akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Sudah disiapin belum persembahannya? Oke adik-adik, kita sama-sama katakan. Huboando galanganku, bahen harajao ninai bata. Yesus kepada para murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.